Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassi ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ala ma nawa aslafuna salihuna fi majalisihim wa ta'alimihim wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pengurus Masjid Al-Haida yang saya muliakan, serta jamaah ayahanda dan jamaah sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur malam hari yang berkah ini Allah kumpulkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan semua kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah masuk, bahkan sudah hampir di pertengahan dari bulan Sya'ban, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Sya'ban ini sebagai salah satu bulan yang istimewa. Ya, kenapa istimewa? Allah turunkan ayat yang melalui ayat ini Allah memberikan informasi tentang betapa istimewanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sering sebutkan bahwa seluruh perintah, seluruh amal yang dilakukan oleh umat Islam, tidak ada satupun yang Allah melakukannya. Salat, kita hanya diperintah salat. Puasa demikian, haji juga, zakat sama. Tapi uniknya, ketika Allah memerintahkan umat untuk bersolawat, Allah tidak perintahkan dulu, tapi Allah awali dulu, diberikan dulu contoh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diperintah kepada malaikatnya, baru kemudian kepada kaum muslimin. Maka dibaca oleh khatib dalam setiap khutbah Jumat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kemudian, ya, perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sebelum Allah perintahkan, Allah dulu yang mencontohkan. Ya. Ini istimewanya, dan ini turun, ayat ini turun di bulan Sya'ban, ya, di bulan ini. Maka tak heran
Kalau bulan Sya'ban ini memang dikhususkan, ya, Nabi Muhammad juga menyambutnya dengan gembira, dengan senang sekali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, ini hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang Allah menyampaikannya. Ya, Nabi Muhammad mengatakan qala Allah Ta'ala. Ya, atau Jibril yang menyampaikan bahwa Allah yang berkata. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, suatu hari Nabi keluar bertemu dengan sahabat dalam keadaan senang sekali mukanya, bahagia, happy sekali, kelihatan. Ya. Maka sahabat nih lihat ini Nabi ada berita apa, ada sesuatu apa kira-kira ya. Kok senang sekali. Kemudian Nabi berkata, Jibril tadi datang kepada saya. Jibril bilang, Allah berkata, wahai Nabi, ya Muhammad, ama tarda, apakah engkau ridha? Ridha kenapa Allah? Alla yusalliya ahadum min ummatika alaika illa sallaitu lahu. Alla yusalliya ahadum min ummatika marratan fa usalli lahu 10 marrah. Wahai Nabi, apakah engkau setuju? Apakah engkau ridha kalau saya tetapkan tidaklah dari umatmu bersolawat kepadamu 1 kali saja, melainkan aku akan balas solawatnya 10 kali. Yang membalas siapa? Hamba umat bersalawat kepada Nabi. Yang menjawab salawatnya Nabi apa Allah? Nabi apa Allah? Sekali umat bersalawat berapa kali Allah jawab? 10 kali. Apakah itu batas maksimal? Tidak. Itu standar umum. Lebih khusyuk Anda bersalawat, lebih lagi. Lebih ikhlas kita bersalawat, nambah lagi. Lebih refleks kita bersolawat, terus bertambah. Lebih terasa rasanya di dalam hati ketika bersolawat, terus bertambah. Demikian juga, wahai Nabi, apakah engkau ridha bila ada umatmu berkirim salam kepadamu 1 kali? Aku akan jawab salam untuknya 10 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Rabb, tentu ya Allah, tentu saya ridha ya Allah. Ini hadis diriwayatkan dalam Sunan An-Nasa'i. Ya. Hadisnya ada dalam Sunan An-Nasa'i. Ayah bunda adalah Allah. Istimewa bulan ini karena bulan Sya'ban. Allah jadikan istimewanya di nisfu Sya'bannya. Ada 1 malam, yaitu pertengahan bulan Sya'ban. Disinilah istimewanya. Ya. Coba kalau kita lihat, Allah memuliakan kita, memberi kita fasilitas ampunan dahsyat sekali, berturut-turut dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan Rajab yang istimewa malam keberapa? Malam pertama. Kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah seorang meminta di malam itu kecuali istajib. Allah jawab. Malam Rajab malam pertama. Sya'ban malam pertengahan. Ramadan yang paling istimewa malam di ujung. Diawali dengan Rajab, diisi tengahnya dengan Sya'ban, istimewanya, puncaknya adalah di akhir Ramadan. Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, maka kita harus
berbangga, senang, bersyukur. Kita sambut bulan ini dengan kebahagiaan. Ya. Banyak sunnah yang dilakukan. Utamanya adalah di malam nisfu Sya'ban itu, hadisnya dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW berkata, pada malam nisfu Sya'ban yattali'ullahu ala ibadihi, Allah memandang, Allah menatap, Allah melihat hamba-hambanya yang dalam keadaan taubat, yang dalam keadaan ibadah, yang dalam keadaan mendekat kepada Allah, yang hatinya rindu akan dapat ampunan Allah, yang hatinya sangat-sangat ingin mendapatkan rahmat dan syafaat dari Allah dan Rasulullah SAW pada saatnya nanti. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah akan ampunkan semua dosa hambanya. Semua dosa hambanya akan diampunkan. Tapi dengan catatan di ujung. Apa catatannya? Illa li musyrikin au musyahid, kecuali bagi orang musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang gini nggak dapat ampunan. Ya, maka hati-hati kita. Yang kedua, au musyahin. Musyahin itu orang yang hatinya dipenuhi dengan benci. Benci kepada siapa? Kepada sesama. Benci kepada siapa? Kepada ipar. Benci kepada sepupu. Benci kepada teman sekantor. Benci kepada teman sekomplek, tetangga satu komplek. Benci kepada teman pengurus masjid. Ini bukan main-main. Hati yang ada benci di dalamnya, waktu orang semua dapat ampunan, dia enggak. Ya Allah, periksa hati kita, Pak. Malam nisfu Sya'ban besok atau lusa? Periksa hati kita sekarang. Apakah hati kita menyimpan dendam benci kepada makhluk, kepada orang? Bukan cuma kepada keluarga, pada saudara, semua orang. Kalau masih ada, sama-sama ini malam, sejak malam ini, sebelum besok nisfu Sya'ban datang, bersihkan dulu sekarang, jangan nunggu nanti pulang, sekarang. Ingat-ingat, sadar di hati kita, ada nggak orang yang kalau ketemu dengan kita langsung bad mood, karena kita benci dia, karena kita nggak senang kepada dia? Ada? Ada? Tetanggakah dia? Teman sekantorkah dia? Teman sama-sama kuliah, sama-sama kerja, sama-sama sekolah? Keluarga jauh, keluarga dekat? Atau mungkin orang yang ada dalam rumah kita, orang yang ada dalam satu majelis dengan kita? Kita periksa. Kalaulah masih ada rasa benci itu di dalam hati kita saat ini, al-ana ya Rabb, sekarang hilangkan, buang sekarang. Kita nggak mau besok malam nisfu Sya'ban datang malam itu, kesempatan istimewa itu datang, tapi ada salah satu di antara kita nggak dapat ampunan karena hati kita masih bercokol rasa benci kepada semua makhluk. Pak, saya semua sudah maafkan kecuali dia. Dulu waktu saya hidup susah, saya minta tolong sama dia, dia nggak mau nyambut tangan saya. Dulu waktu saya kecil, dia yang mengelola harta waris, semua harta waris diambil, nggak ada diberikan kepada kami. Sakit hati kami Bapak, semua bisa kumaafkan kecuali dia. Ketika itu masih ada, hilangkan sekarang, buang sekarang.
Pak, saya dulu berteman dengan dia, dia bohong sama saya, dia hianati saya, dia bawa uang perusahaan saya benci sama dia, nggak akan ikhlas, nggak akan itu. Baik, itu urusan Anda dengan dia. Tapi urusan Anda dengan Allah adalah Allah tidak akan pernah memberi ampunan selama ada benci itu dalam hati Anda kepada siapapun, apapun alasannya. Apapun alasannya. Mau dapat rahmat Allah, mau dapat ampunan Allah, mau bersih dari dosa, mau dapat syafaat Nabi Muhammad, mau menyenangkan Nabi Muhammad, mau melihat Nabi Muhammad senang senyum kepada kita sekarang, buang semua kebencian, hapus semua benci yang ada dalam hati kita. Jangan ada tapi. Ingat, kalau kita berhasil membuang semua kebencian itu, saat ini Nabi Muhammad menatap kita dengan keadaan senyum ridha. Senyum Nabi Muhammad. Kalau selama ini berpuluh-puluh tahun kedengkian, kebencian kita kepada saudara kita ada dalam hati, tapi ternyata malam ini karena kita mau termotivasi mendengar hadis Nabi bahwa besok malam nisfu Sya'ban atau lusa semuanya dapat ampunan kecuali yang hatinya ada kebencian. Ya Rabb, ya Rasulullah, dengan hadis ini kami bermunajat kepadamu, hilangkan kebencian yang ada dalam hati kami karena kami ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu motivasi kita, yakin bahwa Nabi Muhammad saat ini tersenyum, senang, bangga, ridha kepada kita. Bukankah Nabi berkata dalam hadisnya yang sahih, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, hidupku adalah hidup yang paling baik, matiku adalah yang paling baik di antara kalian. Maka setelah aku wafat nanti malaikat akan datang memberikan, memperlihatkan Muhammad, ini amalan umatmu. In wajadtu khairan hamidtullaha. Kalau aku lihat amal kalian baik, aku mengucapkan alhamdulillah. Senang Nabi Muhammad, bangga Nabi Muhammad. Kalau gara-gara hadis itu malam ini kita buang kebencian yang ada dalam hati kita, maka saat ini Nabi Muhammad datang hadir menatap ridha kepada kita. Tak menutup kemungkinan Nabi Muhammad dengan tangannya yang terbuat dari cahaya saat ini mengusap kepala Anda, mengusap dada Anda, senang, ridham bima yasna, karena bahagia umatnya ada yang mengikut hadis Nabi Muhammad dengan motivasi ingin dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih istimewa dari majelis kita malam hari ini, kecuali kita tinggalkan majelis ini, semua kita dalam keadaan tidak menyimpan benci kepada siapapun. Pada siapapun. Saya ulangi lagi, sekalipun orang itu mungkin pernah mengambil harta kita, sekalipun orang itu mungkin pernah mengkhianati kita, sekalipun orang itu mungkin memutuskan silaturahim dengan kita, mungkin dulu dia pernah mempermalukan kita di hadapan orang banyak, mungkin dulu dia pernah merugikan bisnis dan usaha kita sampai kita terpuruk, hancur. Tapi selama benci itu masih ada dalam hati kita, Allah tidak akan hampirkan ampunan itu kepada kita. Waliyadzubillah. Sementara yang kita kejar dalam hidup adalah ampunan Allah. Yang susah payah kita sholat, kita ibadat, yang kita harapkan adalah ampunan Allah. Yang kita capek-capek perih ibadah kita, puasa kita, haji, zakat, sholat malam, yang kita nanti-nantikan adalah ampunan Allah. Tapi ketika benci itu masih ada di dalam hati kita, Allah tidak bertanya tentang alasannya apa, apapun alasannya. Selama masih ada bersarang dalam hati kita, Allah tidak akan mampirkan ampunan itu kepada kita. Waliyadzubillah. Jadi majelis ini malam ini, tahhir qulubana. Ya Allah, bersihkan hati kami, sucikan hati kami dari kebencian kepada siapapun, ya Allah. Kami ingin keluar dari majelis ini, ya Allah, dalam keadaan hati yang bersih dari benci, hati yang bersih dari dengki, yang tidak menyimpan dendam kepada siapapun.
Karena tujuan kami adalah kami ingin rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Jamaah sekalian rahmat Allah. Kata Nabi, illa musyrik al musyahid. Dalam hadis lain lagi, hadis ini diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah. Ibnu Majah wafat tahun 279 Hijrah. Beliau menulis kitab namanya Kitab Sunan. Ada dalam kitab itu. Dalam lain hadis lagi, di malam nisfu Sya'ban Nabi Muhammad bangun. Kemudian Nabi Muhammad menatap kuburan Baqi. Dari rumahnya maju sedikit ditatapnya kuburan Baqi. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah mendekat. Kata Nabi kepada Aisyah, wahai Aisyah, ini adalah malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ampunan. Ampunannya yang turun malam hari ini aksara min sya'ri ghanami Bani Kalb. Lebih banyak dari jumlah bulu kambingnya Bani Kalb. Bani Kalb itu suku besar pengembala yang kambingnya sehat, bulu kambingnya terawat bagus. Kata Nabi, yang dapat ampunan malam hari ini jauh lebih banyak daripada jumlah bulu-bulu kambingnya Bani Kalb. Begitu Allah hamburkan ampunan itu ke dunia. Masa kita nggak dapat gara-gara ada benci dalam hati kita? Jangan sampai. Jangan sampai. Kenapa sekarang diberikan ampunan? Karena tahapannya nanti lagi dapat rahmat di awal Ramadan lagi. Dalam hadis sahih hadisnya. Idza jaa awwalu lailatin min layali Ramadan, ketika masuk nanti awal malam pertama bulan Ramadan. Ghafarallahu li jami'i ibadi. Allah lagi-lagi turunkan ampunan. Coba lihat. Sangat banyak ampunannya. Malam Rajab diberikan malam mulia, hari-hari istimewa. Sampai Syaban ada nisfu Syaban, mau minta ampun pasti diampunkan. Selama hati kita bersih dari kebencian. Nanti di Ramadan masuk awal pertama dari bulan Ramadan, Allah sudah perintahkan malaikat memanggil dari langit dunia. Apa kata malaikat? Ya bagil khairi aqbil, ya bagil syarri aqbid. Wahai semua manusia yang mengharapkan kebaikan, yuk mendekat merapat ke sini. Ini bulan kebaikan. Yang masih punya niat jahat, jauh-jauh ente sana. Enggak usah ke sini. Dipanggil sama malaikat di awal malam pertama Ramadan. Maka dalam hadis dikatakan lagi di malam itu semua ampunan lagi-lagi diturunkan. Illa arba'ah. Ada kekhususan. Seleksi ketat sebelum masuk Ramadan. Ada 4 golongan yang kalau masih berada dalam kondisi itu masuk awal Ramadan tetap nggak diampunkan Allah. Masuk malam kedua nggak diampunkan, sampai malam Lailatul Qadar juga dapat ampunan. Kalau masih bertahan dengan 4 sifat buruk ini. Siapa mereka? Yang pertama, mudminu khamrin. Orang yang masih sakau, orang yang masih mabok, orang yang masih minum minuman keras. Kalau ada di antara kita yang masih suka menegak minuman keras, masih suka nyabu, masih suka sakau, istighfar kepada Allah, minta ampun mumpung saat ini. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, dan tekadkan tidak akan kembali lagi menegak minuman haram tersebut. Yang kedua, pertama, mudminul khamrin, orang yang mengkonsumsi minuman keras, menghilangkan akal sehatnya. Yang kedua, aqun liwalidayhi, orang yang tidak berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya, orang yang kurang ajar kepada mak bapaknya. Mak bapaknya susah payah dari kecil melahirkan dia, membesarkan dia, menyekolahkan, sampai saat ini dia sudah kuat, sudah kaya, sudah terpandang, ibunya dipandang setengah mata. Dulu setengah mati dia menangis,
minta gendong ibunya, tidak pernah bertanya, tidak pernah berkata, sibuk dan sebagainya. Sang ibu dengan penuh sabar memeluk dia yang menangis, digendongnya sambil masak, digendongnya sambil menyuci, digendongnya sambil makan, sampai tidur pun digendong. Tapi saat ini kita sudah besar, saat ini kita sudah dewasa, saat ini mungkin kita sudah bisa, sudah punya kuasa, kita sudah punya jabatan, sudah punya harta. Ibu kita menangis di kampung, ingin ketemu anaknya, ingin lihat cucunya, dengan alasan simpel, sibuk, tidak punya waktu. Kita tidak memprioritaskan ibu bapak kita. Betapa sering kita ingin, dulu selalu ingin ikut emak, ingin ikut emak, ingin ikut bapak. Dan dengan sabar ibu membawa kita, bapak membawa kita. Saat ini kita sudah punya segalanya. Allah berikan kita kemampuan, kekuasaan. Allah berikan kita ekonomi yang baik. Kita mau berangkat liburan ke luar negeri, kita telepon ibu kita di kampung. Ternyata bukan untuk diajak liburan, tapi untuk menunggu rumah. Kita mau pergi umrah, mengajak anak, mengajak istri, syukuran besar-besaran. Bahkan mau beli oleh-oleh banyak, bisa jadi oleh-olehnya lebih banyak daripada ongkos umrohnya. Kita telepon orang tua di kampung, harapan orang tua ingin diajak umrah, ternyata bukan. Disuruh menunggu rumah saja, rumah kosong. Di mana kita dari sahabat, dari tabi'in yang menggendong ibunya dari Makkah, dari Yaman, digendongnya ibunya ke Makkah, tawaf, kemudian berdarah, melepam pundaknya, bertemu dia dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab bangga, salut dengan dia, kau anak muda, kau pemuda, baktimu begitu hebat kepada orang tuamu. Kau gendong ibumu, ya Amirul Mukminin, ku gendong dari Yaman sampai ke sini menunaikan ibadah umrah. Dengan banyak berharap, wahai Amirul Mukminin, kulakukan semua ini supaya aku dapat ridho ibu. Kulakukan semua ini supaya aku bisa membalas jasa kebaikan ibu. Apakah aku sudah membalas, wahai Amirul Mukminin? Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, demi Allah, satu tetes darahnya ketika melahirkan engkau pun belum bisa engkau balas dengan perbuatanmu ini. Aina nahnu min haula. Di mana kita? Mungkin kita belum bisa mengumrohkan ibu bapak kita. Oke. Tapi paling tidak senangkan dengan hal-hal mudah. Senangkan dengan hal-hal kecil. Karena orang tua tidak akan pernah menuntut banyak dari anak. Yang dia ingin hanyalah ingin dekat dengan kita, ingin dengar suara kita. Walaupun suara kita jelek, suara kita paling gak bagus, tapi ada orang di dunia ini yang tidak pernah bosan untuk mendengar suara kita. Semua orang mungkin bilang suara kita jelek, ibu kita bilang suara kita paling merdu. Di saat semua orang berpaling dari kita, masih ada satu orang yang akan menutup telinga, akan menutup mata ketika bilang kita jelek. Tidak, dia bilang anak saya yang paling bagus. Ketika semua orang bilang ini jahat, si fulan jahat, tetap ibu kita yang bilang tidak, anak saya yang paling baik. Meskipun kita sudah berkali-kali membuat mereka menangis, membuat mereka merintih, membuat mereka kesakitan. Itulah ibu. Maka tidak akan diberikan ampunan kepada anak yang belum bisa berbuat baik, belum bisa berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya. Yang ketiga, qati'ur rahim. Orang yang memutuskan silaturahim dengan iparnya. Ada masalah, tidak teguran. Dengan sepupunya di kampung, enggak akur. Dengan pamannya setelah bapaknya meninggal dunia, dengan pamannya tidak lagi mesra. Bahkan mungkin dengan orang tuanya, dengan saudara kandungnya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Orang yang memutuskan tali silaturahim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'u rahimin mal'unun walau mata bi jawfil Ka'bah. Pemutus tali silaturahim dilaknat oleh Allah sekalipun matinya di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah.
tempat termulia yang diinginkan oleh semua manusia untuk masuk ke dalamnya. Jangankan dalamnya Ka'bah, Hajar Aswad yang menempel di Ka'bah saja, jutaan orang rebutan, saling sikut, saling pijak. Terkadang rela menahan sesak napas, menahan keringat peluh, menahan badan yang sakit demi mencium Hajar Aswad. Hanya menempel di Ka'bah. Ini dalam Ka'bah. Tapi ternyata wafat dalam keadaan ada tali silaturahim yang diputuskan apapun alasannya. Jawaban Nabi adalah mal'unun, terlaknat dia, tidak dapat rahmat dia. Kalau Allah yang sudah laknat, siapa lagi yang mau kasih kita rahmat? Kalau Allah yang sudah mengatakan tidak dapat rahmat, siapa lagi yang bisa memberikan jaminan keselamatan untuk kita? Tidak ada. Maka satu-satunya jalan adalah jangan pernah masuk ke dalam golongan 4 ini. Mudminu khamrin, orang yang meminum khamar, kemudian yang kurang ajar kepada orang tua, memutuskan silaturahim, dan yang keempat musyahin. Lagi-lagi disebut dalam hadis ini, al-musyahin. Sahabat bertanya, manil musyahin ya Rasulullah? Siapa itu musyahin wahai Nabi? Apa yang dimaksud musyahin? Nabi kemudian menjelaskan, al-musyahin al-musarim, orang yang hatinya dipenuhi dengan kedengkian, kebencian. Banyak sekali hadis yang mengatakan ini. Masih juga kita tidak percaya, masih juga kita mau mengambil alasan ini dan itu. Kita tidak berurusan dengan siapa-siapa, kita berurusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita mau mendapatkan ampunan, kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujurlah dengan diri sendiri. Seberat apapun rasanya, sesakit apapun rasanya, semalu apapun rasanya, demi mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, korbankan itu semua. Utamakan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa lalui bulan Sya'ban ini dengan kebaikan. Bulan Sya'ban ini kita isi dengan keberkahan. Kemudian saatnya nanti masuk bulan Ramadan, kita bisa masuk dalam keadaan jiwa yang bersih, hati yang bersih, dan kita bisa mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Qiyamul lail malam harinya, puasa di siang harinya, sempatkan bertilawah, membaca kalam-kalam Allah, hadirkan rasa dalam diri bahwa ketika aku baca ayat Allah, ini Allah berbicara kepadaku. Buka ayatnya, baca terjemahannya. Ketika Allah membaca, ketika kita berbicara, membaca ayat Quran, maka yakini, rasakan, dan itulah sesungguhnya yang terjadi. Saat itu Allah sedang berbicara kepada kita. Allah sedang ngomong kepada kita. Dan ketika kita sholat, rasakan dan yakini bahwa saat itu kita tengah berbicara, mengobrol kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tilawatil Quran, jangan mengejar kuantitasnya. Halaman pertama, hari pertama saya selesaikan 3 juz, 1 juz 2 juz 3. Saya ingin dalam 10 hari pertama selesai 1 Quran. Baik, hebat, selamat, Anda dapat pahala. Tapi jangan hanya fokus kepada kuantitas bacaan. Ada yang lebih istimewa, ada yang lebih baik, ada yang lebih dahsyat pahalanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kualitas bacaan Anda. Sejauh mana bacaan kita bisa rasakan itu adalah Allah berbicara kepada kita. Maka jangan hanya putuskan dengan membaca ayatnya, sandingkan juga terjemahannya, agar kita tahu apa maksud Allah berbicara kepada kita, supaya kita paham apa yang dituntut oleh Allah dari diri kita, supaya kita mengerti apa yang Allah inginkan dari diri kita. Dan dalam tahapan selanjutnya adalah kita bisa lebih bermanfaat, mengajak orang lain untuk menjadi lebih baik. Pak, saya susah mengajak orang lain, tak ada yang mau dengar kata-kata saya. Di rumahmu ada istrimu, di rumah ada anakmu, di rumah ada kakakmu, ada adikmu, ada orang tuamu. Di tempat kerja ada bawahanmu.
di tetangga ada teman-temanmu, di sekolah ada adik-adik kelasmu, mereka semua adalah lahan dakwah kita. Yang dengan pembacaan Al-Quran, membaca terjemah, beriman kita kepada Allah, kita rasakan bahwa itu adalah Allah berbicara kepada kita, kita bisa menjadi umat yang lebih baik, yang mengajak kepada kebaikan, saling mencegah dari melakukan keburukan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita adalah manusia terbaik, kita adalah golongan terbaik, generasi terbaik. Siapa yang sebut ini? Allah. Siapa yang katakan ini? Allah. Apakah hanya karena kita lahir sekarang maka menjadi generasi terbaik? Tidak. Ada syarat yang harus kita penuhi. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Saling dorong, saling support, saling ajak untuk berbuat yang baik. Nggak bisa ceramah di masjid, kita ngobrol sama anak kita, kita ajak tetangga kita, ajak teman kantor kita, ajak mitra bisnis kita. Sudah? Ada yang kedua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mencegah dari kemunkaran. Saya tidak bisa mencegah, Pak, saya bukan penceramah. Tidak perlu dengan penceramah. Tidak perlu dengan penceramah. Profesi Anda bisa jadi bisa mencegah kemunkaran. Ternyata profesi Anda adalah ketua RT, ketua RW, camat, lurah, kades. Anda bisa mencegah kemunkaran paling tidak di lingkungan Anda. Tokoh masyarakat lebih bisa lagi mencegah kemunkaran di lingkungan kita. Saya tokoh pemuda bisa. Ya. Pak, saya bukan siapa-siapa, saya hanya aparat. Justru dengan aparat, nikmat baju coklatmu itu adalah sebab terbaik, sebab yang terlegal untuk menjauhkan umat dari maksiat, untuk mencegah umat dari hal-hal yang munkarat. Kita penceramah, kita dai, kita guru hanya bisa memberikan saja, ya, hanya bisa menyuruh saja, hanya bisa melihat, memperlihatkan ini yang baik, ini yang salah, hanya batasan itu. Tapi saudara-saudaraku yang dianugerahi Allah, pekerjaan menjadi polisi, jadikan polisi itu jembatan Anda masuk ke dalam surganya Allah. Jadikan jabatan itu sebagai wasilah masuk ke surganya Allah. Jangan jadi wasilah malah masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah. Nggak semua orang bisa dianugerahkan Allah menjadi aparat. Menjaga ketertiban, ketentraman adalah tanggung jawab Anda. Mudah sekali silau dengan harta, mudah sekali silau dengan godaan uang. Kami yakin, kami tahu betul, karena itulah pahala Anda surga ketika Anda berhasil melewati itu semua. Betapa banyak sekarang Allah bukakan masalah-masalah yang ada dalam tubuh oknum Polri. Ya, ada yang menjadi dalang narkoba, ada yang menjadi dalang pembunuhan dan sebagainya. Ini Allah bukakan. Tapi masih banyak orang-orang baik di dalam. Masih banyak, ada Anda orang-orang baik yang ingin berubah, yang ingin menjadikan polisi itu sebagai tangga menuju surga Anda. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Pekerjaan terlegal untuk mencegah umat Nabi Muhammad dari melakukan kemungkaran itu ada dalam nikmat seragam coklat Anda. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang penting dalam satu bingkai, wa tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah. Mudah-mudahan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan, diberkahi Allah dalam bulan Sya'ban, disampaikan Allah dalam bulan Ramadan, dan kita semua masuk ke dalam Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kuat untuk ibadat,
dipanjangkan usia kita, anak, istri, keluarga dan tetangga kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una warzuqna ilma wa zidna fahma. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, nas'aluka Allahumma an tarhamana wa an tahfadhana wa an tarzuqana wa an tahdiyana subulas salam wa an tujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa barik Allahumma lana fi absarina wa asma'ina wa qulubina ya ilahana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Allahumma Ramadan wa a'inna fiha 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.